Oke, jadi sesuai tema yang kita bawakan hari ini, kita akan membagikan tips-tips gimana sih caranya memupuk hubungan antara kita nih sebagai seller dengan para pembeli. Yes. Nah, jadi kayaknya karena sentuhan itu ya, sentuhan untuk berhubungan itu wajib dipupuk gitu kan dari penjual. Yes, mungkin kita langsung aja nih tanya Farhan. Farhan, sebenarnya gitu kan, apa aja sih yang perlu dibangun dari seorang penjual gitu untuk membangun hubungan yang baik lah dengan pembeli? Nah, jadi tuh mungkin dari teman-teman nih, kalau misalnya gimana sih sebenarnya cara kita itu membangun hubungan yang baik ya, atau relasi yang baik lah sesuai dengan topik kita, antara kita sebagai penjual dan juga nih calon-calon pembeli kita, dan ataupun pembeli-pembeli kita yang sudah berhasil kayak gitu kan. Nah, sebenarnya tuh kita itu bisa membangun hubungan dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir nih ya. Dari awal sampai, tapi nggak sampai putus ya. Jangan sampai putus ya. Hanya dari awal. Dari yang belum beli berarti? Dari belum beli, belum kenal nih, belum kenal. Sampai akhirnya kita klop lah sama pembeli ini gitu sampai dia jadi loyal. Nah, jadi mungkin teman-teman seller ini yang gampangnya adalah kita tuh dibagi mungkin jadi dua kali ya. Jadi kita bagi dua dulu ya. Nah, yang pertama itu adalah dari mereka ini menginginkan atau misalnya mulai mencari tahu tentang produk-produk di toko kita. Gitu. Jadi misalnya nih, pasti sering-sering banget nih teman-teman seller tuh kan pasti di chat lah ya. Halo Gan, ready nggak ya warna coklat gitu kan? Kayak gitu pasti. Ya, halo sis, aku mau nikah nih, aku mau brojol atau apa kayak gitu kan. Aku butuh ini ready nggak? Dan banyak banget pasti sales buyer lah pastinya yang bertanya itu lebih ke apa ya? Barangnya ready nggak ya? Terus warna ini ready nggak ya? Ukuran ini ready nggak ya? Nah kayak gitu. Nah cuman karena ini kan awalnya ini kan adalah bagaimana kita membangun hubungan dari titik awal lah ya kayak gitu. Ya, jadi mulai dari diskusi produk atau dari pembeli itu kirim pesan gitu, bener ya? Bener banget. Jadi itu gimana tuh cara memupuk hubungan dari awal itu sebenarnya? Jadi kalau misalnya ada nih paling gampang ya yang sering kita temukan adalah Gan, ready nggak warna coklat misalnya gitu. Gan, ukuran L ready nggak gitu. Nah, mungkin kita sebagai seller tuh jangan hanya sekedar oh ready silahkan dibeli gitu. Oh siap tinggal langsung dipesan kayak gitu. Nah, kita tuh bisa juga mencoba dengan kata-kata atau gimana cara kita ibarat kata bahasanya lebih engage lah, lebih dekat dengan mereka. Jadi kalau misalnya ready nggak warna coklat, kita bisa balas oh ready nih warna coklat tapi gitu bisa. Tapi kalau misalnya kamu lagi cari nih untuk yang ukuran yang M ini lebih fit ke badan kamu misalnya kayak gitu. Oh gitu. Jadi mungkin kalau misalnya nih kayak ada diskusi produk yang masuk gitu kan. Diskusi produk yang masuk misalnya gitu kan tanya warna merah ready nggak? Atau misalnya yang bentuknya gambarnya pisang ready nggak gitu kan. Mungkin kita sebagai seller bisa kayak langsung ngasih saran gitu ya. Tapi bagusnya warna pink loh, atau misalnya kayak sekarang lagi hits kayaknya warna ungu nih kayak gitu kan. Atau yang warna merah yang paling banyak dibeli, kamu nggak mau beli juga nih gitu. Nah iya bener, jadi kasih sentuhan-sentuhan personal kayak gitu biasanya kayak buyer, oke gue beli di sini aja gitu ya. Iya betul banget. Itu diskusi produk ya kan. Nah setelah itu apalagi sih yang bisa dilakukan sama teman-teman seller? Betul. Nah jadi dari diskusi produk itu pasti nanti akan sampai kepada titik adalah si buyer menjadi membeli produknya kan. Nah saat nanti kita mengirimkan produknya ke seller lah ya, ke tangan buyer maksudnya. Nah itu tuh jangan hanya sekedar kayak dibungkus terus dikirim dan diterima kayak gitu kan. Iya betul. Karena penting banget buat kita sebagai seller gimana caranya menjaga hubungan. Tadi dari awal nih kita udah bagus-bagus nih kayak bercakap sama mereka melalui diskusi pesan kayak gitu-gitu. Tapi nanti saat kita mengirimkan barangnya kepada buyer, kita juga harus make sure kalau misalnya buyer tuh merasa wow, seller ini benar-benar men-treat gue dengan baik ya, men-treat saya dengan baik ya, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin nanti bisa aja nih saat kita mengirimkan barang kepada buyer, kan pasti ada satu kotak lah ya, kayak gitu. Atau misalnya dibungkus kayak gitu. Jadi mungkin bisa nih disisipkan satu surat atau stiker kayak gitu-gitu kayak halo misalnya Kak Zara, halo Zara, terima kasih ya telah membeli di toko kami. Terus udah bisa kayak gitu. Jangan lupa ya misal kasih review dan juga follow toko kami supaya misal nggak ketinggalan update-update dari kami misalnya kayak gitu. Aku jadi ingat nih, jadi dulu pernah sekali itu beli buku dan ternyata dikasih notes gitu bentuknya love dan itu lucu banget pakai tulisan tangan yang tulisannya kayak terima kasih sudah belanja gitu kan. Selamat membaca ya. Ini bukunya bagus banget gitu. Dari situ saya tersentuh gitu kan. Betul banget. Dan akhirnya saya favoritkan tuh tokonya kayak gitu. Langsung di follow jadi biar kita tahu update terbarunya kan. Biar bisa makin dekat lah ya kayak gitu. Waktu juga pernah tuh
saya sendiri beli produk, beli kaos doang, gitu. Iya. Beli kaos biasa, tapi pas dikirim itu dia kayak ngasih stiker Iya. stiker dari tokonya, terus ngasih kayak, halo Farhan, terima kasih telah beli di toko kami, kayak gitu-gitu. Aduh. Jadi kan kita ngerasa sebagai buyer nih, wah walaupun belinya cuma satu, tapi kok dapat banyak kayak gitu Ya, kesannya, oke. kayak gitu. Jadi kayaknya langsung ada maknanya gitu ya kalau Iya. misalnya walaupun belinya cuma satu gitu Betul, kan. Nah, tadi Farhan sempat menyinggung tentang pemberian review sama ulasan gitu kan. Jadi itu sebenarnya penting banget ya. Betul, penting banget. Sebenarnya review itu penting banget ya, apalagi kan pembeli kan banyak banget lah yang tersebar di seluruh Ya, Indonesia ini banget kan. banget. Nah pasti pembeli itu pertama kali ngeliat review-review dari toko kamu nih para seller Ya. kan. Pasti mereka ngeliat dulu nih, toko ini review bagus nggak ya? Toko ini banyak reviewnya nggak ya? Toko Ya. ini banyak ratingnya nggak ya? Kayak gitu. Toko ini banyak followersnya nggak ya? Kayak gitu-gitu. Nah kita sebagai seller nih, kita Ya. juga gimana caranya mengajak pembeli-pembeli kita ini untuk mereview toko-toko kita gitu. Jadi misalnya habis kirim barang nih, misalnya aku pembeli, nanti aku dikirimin barang, aku dapat nih misalnya surat, terima kasih Farhan telah membeli toko kami, jangan lupa ya kasih ulasan di setelah memberikan rating misalnya kayak gitu. Jadi pembeli itu juga mungkin kadang kan kayak kalau misalnya saya udah terima, apa saya cuma kayak selesai, enggak kan Ya, gitu. jadi apa nih yang bisa dilakukan gitu kan sebagai seller, kita bisa maksimalin yang bisa kita kasih ke pembeli Betul. itu apa gitu ya. Betul. Karena sebenarnya kebiasaannya pembeli itu kayaknya sebelum beli barang kayak lihat dulu ulasannya tuh bagus nggak Yes, ya gitu kan. reviewnya. Penjualnya responsif nggak kayak Betul. gitu ya. Wah ternyata itu bisa kita maksimalin. Jadi kayaknya nggak boleh pasrah ya kita jadi seller Nggak boleh kayak sekedar nih terus kirim par, gitu nggak kan, terus boleh. tiba-tiba kayak nungguin kok nggak dikasih ulasan gitu kan. Jadi nggak iya. boleh tuh, kita maksimalin apa sih yang bisa kita lakukan dengan untuk pembeli Betul. gitu. Nah itu tadi cara membalas review. Berarti kalau misalnya nih pembeli ngasih review gitu kan, kita ngebalasnya gimana nih enaknya? Nah, kalau misalnya kasih review, jangan kayak didiemin aja. Oh nggak boleh. Ibarat kata udah dideketin nih, terus dijauhin lagi, Oh kan nggak gitu, boleh jangan kan. ya, Nah, kasihan. jadi paling bener kalau misalnya kita Ya. udah minta tolong pembeli untuk mereview toko kita. Ya. Nah, ada baiknya kita juga setelah pembeli ini nge-review, kita juga kasih balasan kayak, Betul. oh terima kasih Zahra telah mereview toko kami. Jangan lupa ya selalu follow toko kami dan nanti beli lagi di toko kami kayak gitu. Jadi ada sentuhannya gitu ya. Betul, ya. Jangan lupa diingetin lagi, follow toko kami Pokoknya harus gitu follow ya. toko kami supaya nggak ketinggalan update-nya, supaya Betul. relasi makin terjaga gitu. Betul. Gitu. Mungkin aku lupa ngingetin juga nih untuk teman-teman seller yang di rumah yang lagi nonton via Facebook dan Instagram, jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja di Yes. chat, langsung di komen aja. Ya. Nanti kita akan bacakan dan langsung dijawab Jawab. sama ahlinya ya. Ahli. Ahlinya gitu kan. Iya. Jadi pokoknya kalau udah nanya masalah gimana cara membangun Ya. hubungan dengan pembeli, Dengan pembeli ya, bukan yang lain ya. Dengan Hubungan pembeli, dengan mohon maaf nih. pembeli gitu. Iya, dengan pembeli atau gimana ya tips and trick mungkin misalnya ditanya. Iya, gitu. ini takutnya soalnya teman-teman seller gagal fokus nanya ya udah. hubungan yang lain gitu. jangan. Jangan ya Nah. gitu kan. Karena ini di Facebook mungkin aku bacain kayak rame banget tuh. Mantul, halo gitu ya. Mantul. Mantul ya. Lagi nyimak gitu kan. Yes, betul. Iya. Nah, tadi Farhan mungkin sempat ngomongin lagi ya, ada dua cara, yang satu personal, yang satunya lagi massal gitu kan. Betul, yes. Kalau misalnya kita kayak harus ngechatin pembeli satu-satu kayaknya banyak banget gitu kan. Nah, mungkin sekarang kita ngasih tahu nih, gimana sih caranya kita untuk berkomunikasi dengan pembeli kita secara massal, Secara langsung massal. semuanya. Pokoknya dari ngepost sekali langsung ke semuanya. Nah, gitu. iya, eta. Nah, betul. Itu gimana caranya? Nah itu mengenal, jadi gini, tadi mungkin kita ngebahas gini personal lah ya. Jadi, Ya, personal. dari aku ke pembeli, dan pembeli Ya. gitu lah ya. Nah sebenarnya di Tokopedia ini untuk para seller ada satu fitur yang mempermudah kamu untuk bisa lebih engage lah ya, Ya. lebih dekat hubungannya dengan para followers dan juga calon-calon pembeli yang ada nih. Ya. Nah jadi kalau misalnya mau tahu di Tokopedia itu ada satu fitur namanya Feed Tokopedia gitu. Fit Tokopedia. Betul, Feed Tokopedia. Iya. Teman-teman seller udah pada tahu. Pasti mungkin ada yang tahu, ada yang pernah pakai. Mungkin gitu. boleh jelasin dikit Yes. sebenarnya Fit Tokopedia tuh ngapain gitu. Nah, jadi sebenarnya fitur Feed Tokopedia ini adalah fitur promosi gratis nih. Ya. Pokoknya tanpa dipungut biaya apapun. Betul. Yang mempermudah sellernya untuk mengunggah konten, kasih update setiap hari. Ya. Mau produk review, terus produk terbaru ke para followers dan juga calon pembeli.
supaya nih barang jual makin melejit lah kayak gitu. Oke. Ibarat kata nih kalau misalnya mau gampang ya Fitur Fit ini adalah sosial medianya para seller di Tokopedia. Sosial medianya Yes. seller di Tokopedia. Betul. Berarti bisa chat, bisa komen, bisa like komen, gitu ya? Bisa like, bisa bisa ngepost apapun kayak gitu, video, foto. Silahkan. Oke. Gitu. Nah, pengen tahu dong sebenarnya kegunaannya biar kita ngepost kayak gitu tuh gimana sih? Nah, jadi Kenapa gitu betul. kita mesti ngepost di feed Tokopedia? Sebenarnya kenapa sih kita harus ngepost di feed Tokopedia? Yang pertama, yang pasti kamu itu bisa menjangkau lebih banyak calon pembeli gitu. Calon pembeli ya. Jadi kalau misalnya kamu nih sekali ngepost di feed Tokopedia, terus nanti langsung masuk ekspor di feed Tokopedia, misalnya kamu kesempatan itu nanti akan ada calon-calon pembeli yang mungkin nggak tahu dari toko kamu nih sebelumnya, tapi tiba-tiba wow barangnya bagus misalnya kayak gitu. Terus tiba-tiba langsung berkesempatan untuk membeli. Jadi satu, kamu tuh bisa produk kamu tuh lebih sering dilihat sama pengguna-pengguna Tokopedia. Oke. Terus apa lagi? Nah tadi jadi inget nih Farhan tadi ngomong kalau misalnya bakal dilihat sama calon-calon pembeli Yes. gitu kan. Nah. Jadi sebenarnya feed itu keluarnya di mana aja gitu jadi kan. feed itu keluarnya sebenarnya jadi yang pasti ya sebenarnya sosial media lah ya. Ya. Sebenarnya fitur feed ini sekali misalnya kita nih sebagai seller atau teman-teman ngepost Ya. di feed Tokopedia, yang pasti itu akan muncul di followersnya kayak gitu. Jadi misalnya aku nih Kak Zara punya toko Zara 55 misalnya Ya. gitu. Terus aku follow Kak Zara nih, Oke. gitu. Terus Kak Zara ngepost, nah aku sebagai followers Kak Zara akan lihat setiap update dari Kak Zara kayak gitu. Oke. Jadi gimana ya? Jadi kalau misalnya Kak Zara update, kasih kayak misalnya ini limited produk, terus misalnya produk review terbaru kayak gitu-gitu. Jadi kan aku jadi nggak mau kemana-mana gitu, Iya, malah betul. toko Zara aja gitu. Betul, Jadi betul. selain dari produk makin dilihat, kita juga bisa semakin menjalin hubungan dengan para follower kita. Jadi akan terjalin namanya loyal customer. Kayak Betul, gitu. karena kalau misalnya kitanya udah baik gitu ya, Nah, kita ngasih udah baik. komunikasi yang baik gitu secara personal dan secara massal, kayaknya Betul. pembeli tuh awet aja gitu Awet ya. aja gitu, erat gitu hubungannya. Betul ya, Nah. karena kayaknya nih ya, habitnya pembeli ini kebiasaan pembeli gitu kan. Kayaknya bukan pembeli, semua orang Semua gitu orang, ya. iya. Selain buka sosial media, oke, saya nungguin busway itu sambil buka Tokopedia, Media. scroll gitu sampai bawah iya, ya. gitu. Oke, mungkin aku jadi penasaran nih. Sambil teman-teman seller juga cobain di rumah nih Betul. halaman Tokopedia-nya bisa dibuka lewat aplikasi. Kita bisa Yes. ngasih tahu juga nih. Iya. Sebenarnya feed itu di mana dan cara Betul. ngepostnya tuh seperti apa, Farhan? Betul. Jadi sebenarnya pakai feed ini gampang dan Ya. mudah ya, karena sebenarnya feed ini ada di aplikasi Tokopedia. Jadi Ya. mungkin kita langsung tunjukin aja kali ya gimana sebenarnya cara atau step-step mudah untuk menggunakan feed Tokopedia. Oke, sip. Jadi Farhan akan ngasih tahu nih ya, gimana caranya dari step 1 sampai sekian gitu ya. Mungkin kalau nanti lagi nggak ada HP depannya dicatat dulu aja Dicatat kali ya. dulu dicatat ya, dulu sambil aja. dicoba-coba Betul. atau perhatiin dulu, nanti kita Ya. bisa nyoba bareng sambil setelah ini. Betul. Oke, Nah, mungkin yang pertama. Jadi step yang pertama yang pasti membuka aplikasi Tokopedia terlebih dahulu. Oke. Betul. Jadi ini letaknya di aplikasi Tokopedia, bener ya? Yes, jadi ini ada di aplikasi Tokopedia. Nah, itu kalau misalnya kalian mau tahu, feed itu sebenarnya ada di bawah, di Oke. samping homepage ini. Jadi benar-benar ada halaman ya, feed yes, gitu betul. ya? Jadi kedua dari kanan benar. Oke, Kedua dari benar kanan. ya. Jadi ya gampang lah diaksesnya kayak gitu. Oke. Nah, udah kayak gini, kalian langsung lihat paling atas. Oke. Lihat paling atas ada namanya button untuk buat post. Jadi bisa langsung diklik Betul. aja nih. Langsung klik aja, klik buat post. Oke. Jadi gitu. Ini langkah pertama ya. Langkah buat post. pertama, oke. Oke. Setelah buat post ya. Yes, setelah buat post, yang Oke. kedua ini adalah, nah ini nih, kamu nih teman-teman para seller harus memilih dulu nih produk apa aja yang mau dipromosikan, kayak Oke. gitu. Jadi aku bisa promosiin lebih dari 2 produk gitu ya? Bisa, jadi misalnya aku mau promosiin Ya. mau promosiin, misalnya aku toko yang menjual produk-produk untuk ibu hamil misalnya, Ya, atau betul. produk bayi, misalnya Betul. di tokoku aku tuh jual banyak banget dari baju hamil sampai susunya sampai popoknya gitu-gitu. Nah, kamu tinggal pilih nih kira-kira produk apa aja nih yang mau aku promosikan melalui fitur feed ini Oke. gitu. Apa aja yang mau aku post kayak gitu. Jadi pilih dulu produknya Yes. gitu ya. Ini Setelah- produknya bisa sampai 3. tiga produk ya. produk. Oke, kita bayangkan coba ya kalau Iya. nggak sambil megang handphone nih, Handphone, mungkin betul. teman-teman seller bayangkan terlebih dahulu, pilih produk gitu. Iya, jadi misalnya aku pilih popok, aku pilih susu, sama Ya. aku pilih dot misalnya kayak gitu. Ya. Pilih dulu, sip. Udah pilih. Nah, ini
langkah selanjutnya adalah langsung kamu juga bisa nih misalnya tambahin foto. Ini gitu. dari galeri berarti? Dari galeri handphone kita? Handphone kita, Oke, kayak gitu. dari galeri handphone ya. Jadi bisa langsung tambah foto ataupun tambah video, kayak gitu. Oke, sebentar, ini berarti kita harus upload foto juga ya? Iya, jadi misalnya tadi kan kita udah pilih produknya, Oke. tapi nanti kita selanjutnya juga harus memilih foto, kayak gitu. Jadi misalnya untuk mempercantik konten kita nih, Iya. gitu. Misalnya fotonya Kazara nih, kan lagi Kazara nih. Terus Lagi megang bayi lagi gitu megang ya? bayi, misalnya kayak gitu. Terus kan kita sebagai buyer kepo, waduh ini Kazara kok cantik banget nih Iya. kan. Lagi hamil tapi kok tetap cantik, misalnya kayak gitu. Produknya kan. apa Produknya aja apa gitu aja ya? sih, kayak gitu. Nanti produknya ini adalah produk-produk yang sudah dipilih sebelumnya, kayak gitu. Oke, berarti dari satu feed ini yang kita posting, kita bisa tambahkan foto atau video, bener ya? Betul, betul. Dan ini ada edit, berarti kita bisa edit foto ya? Betul, kita bisa edit ya kayak sosial media seperti yang di luar sana gitu lah. Oh, Jadi gitu, misalnya oke. kita bisa edit brightness-nya, kita bisa edit kontrasnya, ataupun kita bisa memain-mainkan kalau video bisa di trim, misalnya kayak Oh gitu. mau lebih cepat, mau lebih lambat kayak gitu. Oh gitu. Nah nanti mungkin teman-teman bisa sambil nyoba-nyoba juga di rumah, Yes. fotonya diedit seperti apa, videonya diedit seperti apa, bisa langsung dicoba juga. Betul. Oke, ini sudah ya. Nah kalau misalnya ini sudah, abis itu langsung di klik post sekarang berarti ya? Bisa klik buat post gitu. Post kan. gitu sekarang kan? Oke. Kan pasti teman-teman selalu bingung kan ya, atau kepo ini Iya. post gua kayak gimana ya bentuknya jadinya, ada kayak gitu-gitu. keluarnya di mana itu kan Nah, itu tuh postingannya? teman-teman bisa langsung cek di shop page teman-teman seller gitu. Oke. Teman-teman Jadi seller. bisa masuk ke halaman toko kita. Betul. Terus Itu ada ada feed ya? section feed gitu. Ada Oke. section feed, jadi kita bisa tahu nih apa aja sih yang sebenarnya udah kita post selama ini kayak gitu. Apa Oke. aja post-post atau produk-produk yang telah kita Oke. promosikan. Gitu. Jadi halamannya bukan keluar di my feed ini ya? Kenapa? Jadi halamannya bukan keluar di my feed Nanti ini. kalau misalnya di MyFit itu sebenarnya nanti ada kayak selamat post Anda telah dipublikasikan Iya. misalnya gitu. Nanti bisa langsung masuk ke shop page-nya. Oke, atau ke mungkin tokonya. kita jelasin dikit kalau misalnya teman-teman seller di halaman my feed ini adalah feed dari toko-toko yang kita follow. Betul. Jadi bukan dari kita ya. Iya. Kalau dari kita lihatnya di halaman toko. Betul. Nah, ini kan udah nih cara-cara ngepostnya seperti apa gitu kan, penggunaan feednya seperti apa dan tampilnya di mana. Mungkin pengen dong kasih tahu gitu. Sebenarnya apa aja sih yang bisa kita upload di dalam feed ini? Nah sebenarnya di feed ini karena ini ya ibarat kata sosial media lah ya. Ya. Ya pasti sebenarnya toko itu bisa apa ya berkreasi lah dan berkreativitas konten-konten apa yang mau dikomunikasikan gitu kepada para follower dan juga para calon pembeli Oke, kayak gitu. jadi banyak ya. Tapi paling sebenarnya ada beberapa seller misalnya dia ya udah ngepromosiin produk terbarunya. Ya. Produk upload atau misalnya produk yang misalnya limited stock gitu. Oke. Atau misalnya pengen ngebam produk bundling. Just tip misalnya kayak gitu. Langsung. Atau misalnya pre-order. Pokoknya segala jenis apa ya? Konten-konten yang pastinya bagus, terus misalnya baik, terus Oke. misalnya ya benar-benar berhubungan dengan produk itu bisa dikasih tahu sih kepada para followersnya. kayak Oke, gitu. mungkin kita kasih tahu dulu nih kayaknya foto-foto yang bagus di feed itu seperti Iya, apa gitu, yang betul. menonjolkan produk yang kita jual Yes. kayak gitu ya. Ya. Jadi Ya. nah Oh, ini ini. mungkin foto yang pertama ya. Ini yang lagi ngehits banget kayaknya Ini lagi ya. ngehits banget, lagi ngehits iya. banget nih, semua orang Jadi, jualan kayaknya. Kenapa sih dia bisa memiliki apa ya salah satu contoh foto yang bagus gitu Iya. ya? Karena sebenarnya kan yang dijual itu adalah sedotan gitu kan ya. Betul. Tapi gimana caranya membuat sedotan ini terlihat estetik gitu? Gimana Oke. caranya membuat sedotan ini terlihat wow, aku ingin membelinya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat nih di sini itu dia menjual satu set sedotan stainless lah ya. Iya, satu set ya. Betul, satu set. Tapi gimana caranya dia misalnya kalau kita bilang flat lay lah ya. Jadi di foto dari atas, Ya. terus dikasih kayak ini kan environment lah ya, terus Iya, dikasih dihias iya, ya. dedaunan hijau-hijau kayak Oke. gitu. Dan tetap menonjolkan produk yang kita jual. Betul, karena ada penting. sedotan bengkok, yang gede, yang kecil, sama sikatnya semuanya udah ada Iya, kelihatan jadi gitu kayak, ya. oh aku beli ini dapat ini kayak Oke, gitu. ini kelihatan nih ya. Iya. Kita coba lihat contoh lainnya. Yes. Nah, Oh, ini. Jadi ini jual teflonnya doang, tapi Iya. fotonya bareng sama makanannya gitu ya? Betul, jadi penting banget nih untuk para teman-teman seller ya, kalau misalnya ngepost produk atau ingin mempromosikan produk Ya. itu,
langsung diimplementasikan gitu. Sebenarnya produk ini kalau dipakai tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Iya betul. Karena kayaknya kalau foto teflonnya doang kok Ini aneh teflon, gitu iya, ya. Ini apa ya sebenarnya, kayak Betul. kita jadi menerka-nerka Ya. sebenarnya ini apa gitu lah. Nah kalau di sini kan kelihatan jelas lah ya. Oh, aku beli telepon, ini kan telepon. Halo. Teflon. Aku membeli teflon. Nah ini tuh bisa digunakan misalnya buat membuat mini pancake misalnya kayak gitu. Ya, betul. Jadi Gitu. kelihatan penggunaannya seperti apa Ya, gitu. product usability Produknya lah. seperti apa. Tuh. Kita lihat contoh yang terakhir ini. Nah, contoh yang terakhir ini juga kalau misalnya lihat ini kan sebenarnya dia kan menjual sepatu. Ya. Tapi gimana caranya? Oke, menjual sepatunya misalnya warna coklat, tapi kita juga bisa ada celananya, tapi celananya harus matching juga lah ya, kayak Oke. gitu. Jadi kira-kira kan jadi si buyer tuh kebayang ya, oh kalau aku beli sepatu ini celananya warna apa ya, Oke. kayak gitu. Terus kakinya warna apa Kakinya gitu warna ya. apa ya, kayak gitu. Betul. Jadi kayak buyer itu tahu lah ya membeli ini tuh nanti gimana, kayak gitu. Oke, jadi bayangan-bayangan yang bisa dibayangkan oleh pembeli gitu kan. Pembeli tuh butuh dikodein dikit lah ya gitu. Gak bisa kayak nih beli. Betul. Yang namanya gitu. membangun sebuah hubungan tuh harus Iya. ada kode-kodenya gitu Benar, ya. ada kode kerasnya dikit lah. Betul. gitu. Nah, sekarang tadi udah foto-fotonya. Iya. Jadi penasaran gitu kan. Pengen sebenarnya contohin dong gitu. Caption yang bagus itu Caption, seperti benar. apa gitu ya. Betul. Karena udah upload foto, udah milih fotonya, captionnya bingung. Benar. 1 jam saya di depan handphone tuh bingung mikir captionnya apa gitu ya. Dan kadang ujung-ujungnya captionnya kayak cuman haha. Atau emot Apa aja gitu ini? ya. Kan. Apalagi kita sebagai seller jangan sampai fotonya apa, Ya. captionnya apa. Tadi misalnya tadi fotonya sepatu, tapi captionnya kayak walking gitu kan. Bingung kan saya sebagai pembeli. Walking, ya. Oh iya sih buat jalan emang bisa kayak gitu. Nah, mungkin sekarang kita kita kasih mau contoh nunjukin ya. nih. Kira-kira caption-caption apa sih yang bisa diinspirasi. Oh, ini tampilannya juga nih ya Betul. kalau misalnya udah di detailnya. Betul. Jadi nanti di mata pembeli itu Kayak- pasti akan kayak gini. Jadi misal akan ada fotonya. Kalau lihat produk itu langsung ke Produknya yang kita jual. Bisa komen-komen juga, bisa Wow. like, ya bisa komen dan Oke. ini nih section si Caption. captionnya. Nah jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini kan produknya produk kecantikan lah ya, Ya. gitu. Nah dia tuh kasih tahu kayak misalnya mau kumpul sama teman keluarga tapi malu berjabat tangan karena kulit tangan kering gitu kan. Jadi kalau di sini itu pendekatan dari seller langsung dikasih tahu nih, oh kalau misalnya kamu pakai produk ini, kamu tidak akan terjadi seperti ini Oke, gitu. gitu. Langsung eksekusinya. Oke. Gitu. Nah, ternyata di sini juga bisa langsung pembeli bisa langsung komen gitu kan. Betul. Ada barangnya enggak, Ada ready barangnya, enggak gitu ready ya. nggak, Oke. gitu. Ready kah? Dan ini kan pembelinya masalah ya. Iya. Nggak hanya didiskusikan. Ini Iya, kan betul. di feed semua bisa lihat kayak gitu. Oke, macam follower, sip gitu. sip. Jadi kayak benar-benar bisa di-like, bisa Betul, di-komen komen juga. juga, Jadi gitu. pembeli bisa langsung ya. Betul. Oke, kita coba lihat caption yang lain. kedua. Nah, Oke. ini aku langsung ini ya langsung. Bentar, ini dari seller nih pasti ya. Iya, dari Ini seller pasti banget dong. nih. Mungkin Ini yang seller. merasa punya caption ini bisa tolong komen. Iya. Siapakah caption ini yang Siapakah beruntung? ya pembuat Gitu. caption ini ya? Yes. Nah, cuman Oke. kalau kita lihat ya sebenarnya kalau tadi kan pendekatan lebih apa ya, lebih emosional lah ya. Iya. Kayak misalnya aku nggak mau tanganku kering, aku Iya. harus beli ini gitu misalnya kayak gitu. Nah, kalau di sini sebenarnya ini dia kan menjual baju koko gitu Iya. ya. Cuman nggak hanya kayak baju koko untuk lebaran titik. Itu kan pasti Iya, kayak betul oke sekali. gitu. Cuman dia ngasih tahu nih dengan detail gitu ya. Promo juga. Betul. Bisa dia kasih tahu promonya Dia kasih ternyata. tahu promo cashback 5% gitu kan. Bahan. Terus bahannya apa? Kualitasnya apa? Iya. Modelnya masa kini bisa kayak gitu. Terus Oh, kantong, free peci. Dapat Nah, peci ternyata. dapat peci juga. Terus misalnya kantong ada 2 di atas, detail banget kan. Ah, Terus betul. kayak Oh, ngasih dan tahu ukurannya juga. Ini penting banget ya buat Iya, kita kayak betul. lingkar dadanya berapa, terus ininya berapa, terus Iya. apalagi baju lah ya kayak gitu. Iya, jadi merasa sebenarnya fit ini penting banget nih. Penting Kalau banget, misalnya di deskripsi produk gitu kan, kayaknya cuma itu doang yang Iya. kita lihat. Sedangkan kalau misalnya di fit tuh kayak bisa dilihat berkali-kali. Bisa bercerita lah Betul, kepada ya. para pembeli gitu. Betul, dan lebih dibaca sebenarnya Lebih ya. dibaca. Karena kayaknya orang Indonesia udah kita nulis di deskripsi produk masih aja nanya Masih gitu nanya. ya. Nah, mending langsung ke feed, langsung ke post, langsung dibeli. Oke, Gitu. ini yang terakhir nih. Ada contoh Iya. terakhir dari seller, Nah, salah satu seller. Kalau seller di sini ini detail dia ngasih tahu tentang diskon yang ada di toko dia. Oke, Gitu. jadi bisa ngasih tahu diskon Langsung, juga nih betul. teman-teman. Langsung promo alert. Baru dong gitu kan. Dia langsung ngasih tahu promo 20% off Ya. kayak gitu. Dia ngasih tahu harga awal 354.000, harga diskon 283.000. Jadi kan pembeli langsung
aku mau beli gitu kan. Gitu. Berlaku langsung 25 sampai 27 Maret. Sekarang tanggal berapa ya? Oke. Udah habis. Sudah habis promonya. Udah habis. Jadi ya gitu. Jadi tadi yang pertama ada yang lebih emosional, Ya. yang kedua itu sangat detail dengan penjelasan produknya, dan yang ketiga kalau misalnya emang kamu nih toko-toko yang emang lagi mengadakan diskon atau voucher-voucher toko yang kamu buat itu coba di-explain lebih lah. Jadi pembeli tuh tahu kayak gitu. Nah, ini ada hashtag juga di sini. Nah. Dan tadi aku juga lihat ada beberapa pertanyaan di komen Facebook Ada apa kayak tuh? gitu katanya. Kayak halo gitu kan. Halo, hashtag tuh perlu nggak di feed gitu ya? Gimana tuh Farhan? Perlu nggak nih hashtag kayak gini nih? Hashtag ini perlu banget. Perlu Jadi ternyata. Jadi sebenarnya di feed ini sendiri dari kita ini kan melihat para seller ini suka banget nih buat hashtag. Nah, kita akhirnya biasanya seminggu sekali atau misalnya beberapa bulan sekali itu kita suka mengadakan hashtag campaign kayak gitu. Oh gitu. Betul. Jadi misalnya kalau misalnya kalian lihat misalnya ya, oh lagi ada nih hashtag hangout seru. Jadi hashtag hangout seru ini yang sekarang lagi ada di feed gitu. Jadi kalau misalnya kalian nih dari para merchant-merchant atau seller lagi ngepost, jangan lupa dipakai hashtag hangout seru gitu. Kenapa? Karena dengan kalian menggunakan hashtag, kalian akan punya kesempatan lebih besar untuk muncul di explore di feed Tokopedia. Oke, gitu. Ini jadi penasaran. Dan ini banyak banget ditanyain sama teman-teman seller gitu ya tentang explore, halaman explore. Betul. Mungkin kalau tadi kita lihat di halaman explore tuh, banyak gitu ya. Banyak. Kayaknya kalau tadi di sebelah halaman feed itu ada explore ya. Dan explore itu semua foto keluar gitu ya. Itu gimana? Jadi kalau teman-teman seller kepo nih, banyak sebenarnya teman-teman seller sudah banyak yang aware lah ya tentang explore ini sendiri. Kayak misalnya explore ini kan sebenarnya ada di sebelah my feed lah ya kayak gitu. Dan ini yang biasanya para pembeli itu pada nge-scroll, pada kepoin kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya gimana ya cara bisa masuk ke explore kan? Sebenarnya banyak teman-teman seller yang bertanya ya. Iya, banyak banget ya kayak gimana caranya masuk explore gitu. Udah banyak-banyak ngepost tapi kok nggak pernah masuk explore gitu kan. Makanya kita harus ngasih tahu nih gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk masuk explore itu yang pertama itu memang tadi yang udah kita kasih tahu sebelumnya, kayak yang pasti kita harus lebih rajin ngepost lah ya. Karena semakin kamu rajin ngepost berarti akan semakin besar juga kesempatan kamu untuk muncul di explore. Tapi yang penting juga nih kamu teman-teman juga harus membuat konten yang tadi udah kita sebutin, yang misalnya detail, bagus, produknya terlihat kayak gitu-gitu. Karena pasti kan pembeli juga mau melihat konten-konten yang apa ya, yang baik lah ya kayak gitu. Jadi teman-teman seller nih bisa banget masuk ke explore, bisa banget asal kalian rajin ngepost dan juga kalian ini itu tadi mengikuti apa ya, ibarat kata konten-konten yang baik kayak gitu. Dan tadi menggunakan hashtag. Misalnya kita ada campaign, kita ada campaign hashtag, tinggal langsung ditambahin di hashtagnya gitu. Terus tahu dari mana nih kita sebagai seller sekarang lagi ada campaign ini gitu? Munculnya di mana sih Farhan? Nah, sebenarnya kita tuh sering mengkomunikasikan ke seller lah ya. Misalnya setiap ada campaign pasti kita kasih tahu mereka di misalnya di seller center atau misalnya kita kasih tahu mereka di top chat kayak gitu-gitu. Cuman kalian tuh bisa banget gampang, misalnya mungkin bisa dibuka lagi tadi yang di dalam step 1. Maaf. Jadi di dalam step 1, ya, kalau misalnya kalian lihat nih, kita tuh sering ngasih tahu misalnya buat post dengan hashtag hangout seru kayak gitu. Jadi pas mereka masuk ke dalam my feed, mereka tuh juga bisa langsung tahu hashtag apa sih yang sedang berlangsung di feed Tokopedia. Jadi bisa langsung ditambahkan di captionnya gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga nih ya. Kita udah mulai coba baca-bacain pertanyaan dari teman-teman seller juga ya, yang ada di Instagram dan ada di Facebook juga. Ini salah satu ya dari Instagram Rumah Barbie. Waduh, Rumah Barbie. Rumah kamu dong. Feed itu perlu sering diposting nggak kayak di sosial media gitu? Jawabannya sangat perlu pastinya. Sangat perlu gitu. Anyway, tapi ada jam-jam pentingnya nggak tuh, kayak misalnya harus ngepostnya jam berapa gitu ya biar bisa banyak dilihat orang. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Gitu. Nah, sebenarnya tadi mungkin pertama-tama ya penting banget sih, apalagi kalau misalnya follower toko kalian tuh udah mulai bertambah lah ya gitu. Itu kalau jangan sampai kita sebagai pembeli udah mulai follow, tapi kok kita rasa nggak ada update, nggak ada apa di feed saya ya kayak gitu. Nah, kalau jam-jam terbaik sebenarnya kalian tuh bisa banget ngepost dari jam 9 ke atas. Jam 9 pagi ke atas jam 9 pagi ke atas, Iya, jam 9 pagi ke atas tuh udah banyak banget pembeli yang kayak mungkin kita sebagai pembeli nyampe kantor atau nyampe kampus bisa kayak gitu, belanja dulu deh gitu. Lagi istirahat, belanja. Tanggal gajian ngepost jangan lupa ya. Tanggal gajian ngepost jangan lupa. Tuh pokoknya
ini nih sebagai seller juga harus aware kali ya dengan Iya. kayak keadaan-keadaan yang terjadi, tanggal tua, Oke. tanggal muda, kayak gitu. Betul. Jadi kayaknya harus benar-benar lebih peka lagi Lebih nih peka ya. nih sama Betul. keadaan-keadaan yang ada gitu. Nah itu ya, jadi perlu sering, tapi dilihat juga nih waktu-waktunya Waktu-waktunya. kira-kira gitu kan. Jangan kayak jam 12 malam gitu, siapa yang mau lihat Atau takutnya. abis sholat subuh langsung Habis sholat ngepost, subuh, jangan ya. Mending kita berdoa. Berdoa dulu gitu Supaya toko kan. makin laku gitu kan. Amin. Nah sebenarnya ini banyak banget. Ada juga yang bertanya nih. Apalagi, ayo. Dari Facebook ini ada Yusuf Syahroni. Yes. Gimana sih caranya agar fit yang dibuat naik kak? Soalnya Oke. saya udah bikin fit dengan benar. Hashtagnya sesuai, hangout seru. Tapi nggak naik-naik di explore. Ayo. Betul. Haduh. Nah, Dia jadi- suruh tanggung jawab, bapak-bapak, Terima ibu-ibu. kasih telah bertanya ya gitu. Nah jadi sebenarnya karena kan setiap hari kita dapat banyak banget supply atau Iya. misalnya pos-pos dari seller-seller terbaik Tokopedia kayak gitu ya. Oke. Cuman yang pasti kita itu sebisa mungkin kita pasti akan memunculkan semua pos-pos dari teman-teman seller gitu. Betul. Paling pesan dari aku ya semakin sering kalian ngepost gitu ya, semakin kalian rajin, konten yang lebih cantik gitu ya, Oke. caption yang lebih jelas, akan besar juga kesempatan kalian untuk masuk ke dalam explore seperti Oh itu. gitu. Jadi benar-benar konten yang baik itu Betul. sangat penting, teman-teman saya. Konsisten sih yang penting. Konsisten dan konten yang baik. Jadi Betul. kalau misalnya jangan lupa sering ngepost, misalnya kontennya bagus. Setelah kontennya bagus, baru nanti insya Allah gitu ya. Tapi pasti akan masuk explore akan gitu ada ya. saatnya nanti akan masuk explore karena nanti Betul. semakin sering ngepost nanti akan naik. Oh gitu, Karena toko ini betul. kan terlihat, wah toko ini sangat sering update nih di feed Oke, gitu. jadi- naik kayak gitu. Oke, jadi benar-benar harus konten yang baik. Betul. Nah ini balik lagi ke Facebook ya. Ya. Ini pertanyaannya sebenarnya Facebook dan IG tuh banyak banget nih tentang follower, ya kan? Aduh, follower. Ditambah lagi ada dari Yusuf Sahroni di Ya. Facebook, asik. Asik. Harusnya ada lokasinya gitu ya. Yusuf Iya. Sahroni dari Bojong gitu ya bertanya, gimana caranya agar fit? Bukan itu, salah. Itu mah yang tadi ya, yang benar-benar fit dan hangout seru ya. Itu Yusuf Sahroni. Ini ada lagi, ini dari Instagram. Agen Adeva Group Jakarta. Oke. Adeva Group, baik. Ya. Ya. Fit kan nggak bisa dilihat dari semua calon pembeli, hanya followers kita. Padahal nggak ada yang follow. Waduh. Nah, Gimana ya? nih? Nah, Sebenarnya itu udah kita bahas tadi sebenarnya Yes. dikit ya. Mungkin kita bisa ngingetin lagi highlightnya. betul. Jadi Betul. memang kita bilang kalau memang fit itu yang pasti pertama kepada para follower kita. Ya. Jadi ya sangat penting dulu memang sembari kita ngepost, sembari juga kita meningkatkan follower kita. Kayak Oke. gitu. Jadi ya kalau misalnya memang sering ngepost mungkin akan sewaktu-waktu atau misalnya ada kesempatan untuk di explore. Ya. Tapi pertama kali memang yang harus kalian build atau yang harus teman-teman seller ini ingat juga ya kalau misalnya ngepost juga dibangun juga nih gimana caranya supaya toko-toko saya itu banyak yang follow kayak gitu. Oke, mungkin awalnya bisa kayak langsung promosiin dulu di grup chat keluarga, Betul. grup chat temen gitu kan. Jangan lupa follow gitu ya. Jangan lupa follow toko aku ya gitu. Atau tadi kan misalnya kita habis ngirim barang nih ke pembeli, Iya, personal nih ya. Kita stiker nih gede nih, follow toko aku ya, misalnya kayak tuh gitu. follow toko saya untuk dapatkan cashback 10%. Benar. Nah, misalnya kayak gitu. Aduh, langsung Seru follow banget gitu apalagi kalau kan. misalnya kalian memang kayak kasih Ya. promo khusus untuk follower bisa kayak gitu. Misalnya bisa. kayak gitu ya, nah itu ya. Jadi tadi ya sambil ningkatin ya, kita bisa kayak sambil kasih personal, Betul. sentuhan personal biar mereka follow toko kita. Yes, betul. Dan atau kalau misalnya kayak udah ngasih sentuhan personal, tapi misalnya kayak masih udah mulai naik tapi dikit-dikit, jangan lupa ngepost yang bagus Betul. biar masuk explore, Yes, bener benar, kan? benar. Karena dari explore langsung, bagus kontennya. Bagus, bisa gitu. dibeli, juga bisa di follow juga kayak gitu. Karena aku jadi ingat nih, waktu itu aku pernah lihat di Explore, Ya. kontennya bagus banget. Jadi sebenarnya dia jualnya tuh tas kulit gitu. Dan dia ngasih konten gimana caranya kita ngerawat tas kulit. Nah, ini baru Kayak nih. unik banget gitu, tapi akhirnya bagus ya kontennya gitu kan. Walaupun belum pengen beli tas, tapi kayaknya udah follow dulu Betul. deh gitu ya Follow ternyata. dulu, terus ternyata masih kepo, bagus-bagus. Bagus-bagus gitu Iya, ya. gitu. Jadi awalnya tuh banyak banget. Tapi itu sebenarnya salah satu trik sih ya. Kontennya ternyata bukan cuma jualan aja, tapi kayak Ya, gimana nih inspiratif ya, inspirasional, betul. gitu. Jadi banyak banget sih yang dilakukan ya. Betul. Wah, bener. Tapi ini kayaknya pertanyaan yang banyak banget sih tentang agar dapat followernya gimana gitu Kita dapet kan. followernya gimana? Betul. Oke. Sip, kalau misalnya kayak gitu,
kayaknya udah banyak banget sih yang bisa kita kasih info tentang konten yang baik seperti apa, komunikasi yang baik dengan pembeli itu seperti apa gitu ya. Dan kayaknya teman-teman seller semoga bisa mengerti, asik ya. Alhamdulillah. So abis ini kita coba dulu ya teman-teman seller, mungkin bisa coba bikin konten yang bagus gitu ya. Positif dulu, meningkatkan followersnya kamu kayak gitu-gitu. Karena pembeli mungkin sekali tapi kan kita nggak mau kehilangan mereka. Betul, gitu. jangan sampai kita kehilangan orang yang kita sayang gitu kan. Jadi ya penting banget untuk gimana cara kita grab attention lah ya. Iya, gitu. Betul banget. Atau misalnya boleh sambil cari inspirasi, lihat-lihat di halaman explore gitu ya. Konten yang baik itu seperti apa gitu ya, masuk kayak sini. Kasih inspirasi juga kan, nggak cuma buat pembeli lah ya. Seller mungkin bisa terinspirasi juga. Oh, bisa ya ngepost kayak gini ternyata. Oh, bisa ngepost kayak gini, bisa ngepost kayak gini. Jadi kayak lebih banyak inspirasi lah di feed kayak gitu. Jadi berarti explore itu berubah-berubah terus ya? Betul. Setiap hari pasti akan ada terus konten-konten dari seller-seller dari Tokopedia. Oke. Sip deh kalau misalnya kayak gitu. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat ya teman-teman. Semoga. Oke. Sip. Jadi jangan lupa cobain fitur feed di Tokopedia ya. Bikin konten yang baik, foto yang baik gitu kan. Gak perlu pakai kamera mahal, pakai handphone, ada cahaya ilahi ya dari matahari gitu kan, langsung difoto bagus, bikin kapan caption aja, yang penting gimana aja, cak langsung kan. Oke, nanti kalau misalnya masih kurang jelas bisa ketemu Farhan lagi berarti ya? Bisa. Ini temukan saja Farhan di mana? Temukan Farhan di mana ya? Iya. Oke, sip. Kalau misalnya kayak gitu, sekian informasi dari kami ya di Tokopedia Live Class kali ini. Sampai ketemu di Tokopedia Live Class selanjutnya ya. Jangan sampai bosan ketemu kita juga. Semoga kita bisa kembali lagi ke sini gitu ya. Memberikan informasi-informasi yang membantu pada para baik, betul sekali. Oke, sip. Kalau gitu saya Zahra. Dan saya Farhan. Kita pamit dulu. Semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman seller. Dah.